Ini Oke, Pak Wansep, Bu Bunga, Bu Ayu silakan ya berdiskusi berdasarkan pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi bisa dilihat di LMS ya, atau saya kirimkan nanti di kolom chat. Silakan. ini Pak tetap hidup kameranya ya Pak di bor. Bingung ini. Silakan Pak Wansep. Dengar suara saya Pak. Pak Rizan, Bu Ayu silakan berdiskusi. Pak Ya, Rizan, Bapak Ibu, ya, mari kita berdiskusi tentang Baik, materi Pak. hari ini. Sambil saya Baik. kedengaran jelaskan. suara saya Pak? Kedengaran jelas, Pak. Oke. Gimana diskusi kita Pak? Apa kita berbagi tugas per nomor atau gimana Pak? Hmm, kalau rasa saya kita coba melakukan kesepakatan saja, Pak. Seperti kayak nomor satu, kekuatan konteks kultural di daerah Anda, gitu kan? Ya. Nanti ada masukan-masukan yang mana yang mungkin menurut kita yang terbaik dari hasil diskusi. Nah, itulah yang mungkin jadi apa kita. Kalau menurut Bapak gimana? Berarti kita bahas per nomor. Boleh. Bagaimana Bu Ayu? Bu Ayu? Ya, saya ikut, Pak. Ya, mana yang Di terbaik aja jalan saya kayaknya. ikut. Kurang saya nomornya Pak, ada sama Bapak? Bisa dikirim Pak di Japri Boleh, Pak. pertanyaannya biar lebih jelas. Iya, tapi
Kekuatan konteks kultural di daerah Anda, di daerah kita lah ya, Kota Batam. Iya, Pak. Kalau dari saya dulu, Pak, Boleh, Pak. Ada Pak Berman, ini masih apa? Ya. kalau dari saya ya kekuatan konteks kultural, sosiokultural tadi ya di daerah. Itu kan tergantung. Oh ya. Oh, Bu Bunga satu lagi. Bu Ya, Bunga satu lagi. kurang masih, Pak. Iya, masih kurang. Nah, nih. Jelas Bu Bunga? Oke Pak, udah Pak. Jelas. Mungkin karena buka dua ini atau gimana ya Pak? Kayak jadi nge-lag. Coba matikan kamera. Kalau saya matikan saya live yang di ruang PMM itu Pak, langsung hilang yang di sini. Coba ya. Matikan kameranya saja. Oh, udah dan matikan yang di sebelah sana udah Pak. Oke, udah Pak. Kameranya belum. Kameranya saya matikan. Kamera yang sebelah aja di WhatsApp ini Pak Rizal, Bu dimatikan. Ayu. Oh, yang sebelah udah Yang dimatikan Pak. Sebelah Ini udah. dihidupkan aja Siapa Pak, ya? Bu. Oh, udah ada hidup nih Pak. Masih belum nyala ya? Belum Bu. Nge-lag Pak, tunggu Pak. Hati Bu Ayu. Iya Pak. Bismillah ini. Sambil jalan. Bu Wirda belum apa? Belum join ya? Kenapa tiba-tiba? Coba saya live yang di grup yang sebelah ya Pak ya. Boleh, Satunya boleh, boleh. karena hidup dua-duanya nih. Coba dihubungi Bu Wirda biar masuk room ini. Tadi Bu Wirda anaknya dibawa ke Batam sakit. Tadi pas kita di ruang room sebelah, beliau ada ikut gabung nggak Pak? Iya, Bu Wirda. Iya, yang tadi di grup kita itu kan Iya, iya. anaknya. Yang anaknya sakit. Keluar ya Bu Bunga jadinya. Iya, Utamakan yang di sini aja dulu ya Pak. boleh Pak. Kalau Bapak pancing lah dulu kan, kayaknya belum panas nih. Bapak pakai WiFi di sana? Bagaimana Pak? Pakai WiFi di sana? Enggak Pak, pakai internet Oh. biasa, in paket. Pak ini Udah. saya pindah ke handphone. Oke, Bu Bunga udah jelas suara? Jelas Pak. Pakai handphone aja Pak. Oke, tadi Bu Bunga terlambat ya. Tadi kami sepakati Iya Pak. kita bahas per nomor. Kan ada 3 nomor kan Bu? Ya. Kita bahas per nomor, kita utarakan pendapat masing-masing, kemudian kita simpulkan apa yang menjadi
yang mau kita angkat nanti di presentasi. Iya, oke. Sebelumnya udah ditentukan nih Pak di kelompok kita siapa yang menjadi moderatornya, presentasinya. Oh iya, Kita itu dulu ya? tentukan dulu ya Pak ya. Boleh lah. Ya. Hmm. Siapa yang bersedia? Pertama moderator atau langsung aja Pak Rizan mau jadi apa? Pak Edi mau Kalau jadi saya apa? moderator aja, Bu. Oke, saya catat moderator Pak Rizan. Saya notulen. Bu. Saya penanggap boleh nggak? Penanggap atau penjawab? Bapak-bapak yang jawab-jawab Boleh, Bu. lah. Saya notulen. Masa bapak-bapak yang tulen? Bapak-bapak yang jawab ya. Saya kurang ini kalau soal mengarang ini, Pak, Bu. Bu Ayu nih cocoknya nih. Iya, Bu Ayu kalau tangkap Nanti menanggap. mana yang kurang kita bantu bersama Pak. Jadi kita inilah kita bersamai. Nanti dibantu ya Bu Ayu. Iya, insya Allah. Jadi moderator tadi siapa ya? Pak Rizan. Boleh, Bu. Pak Rizan. Pak Rizan. Pak Edi persentase lah. Kurang saya. Notulen aja saya. Nanti saya bantu untuk menanggap atau menjawab. Oke, notulen. Notulen. Pak Edi. Saya persentase ya. Oke. Boleh. Boleh, Bu. Jadi Bu Wirda grup kita ya. Bu Wirda bagian apa? Iya ya. Bu Wirda. Tadi berapa tadi yang dikirim? Ini kan Pak ada Rizan? 2 orang penanggap sama penjawab. Bu Wirda timer betul. aja. Iya kan? Iya. Karena Bu Wirda tak hadir, kita letakkan bagian timer gimana Bapak Ibu? Boleh, boleh Bu. Boleh, Bu. Bu Wirda tadi timekeeper itu ya Bu ya? Presentasi. Iya, karena beliau kan tak hadir, jadi kasihan juga kita letakkan bagian timer aja, biar dia enggak belagapan. Ya Bu Wirda Jadi timer. nggak perlu persiapan. Kalau Bu Bunga kan hadir, hasil diskusi kita nanti Bu Bunga bisa presentasikan. Saya bagian yang menjawab dan penanggap gitu. Ya boleh Bu Ayu penanggap dan penjawab ya, sekaligus penanggap. Ya, dan boleh. penjawab. Penanggap dan penjawab. Oke, terus apalagi nih? Berarti kan nanti itu Jadi dalam itu aja. bentuk PowerPoint atau kita pakai media Canva kan, Bapak Ibu? Iya, betul. Iya, Bu. Saya udah lihat juga ada beberapa contoh tadi kan tentang yang masalah ini nih penugasan kelompok ini gitu kan. Jadi sekarang kita mau ngangkat untuk sosiokultural di daerah kita itu apa yang mau kita ini kan? Berarti kan daerah Melayu misalnya tariannya ada istiadat atau gimana nih Bapak Ibu? Ada ide? Kalau saya lebih melihat kemajemukan masyarakatnya Batam ini gimana ya? Lebih spesifik ke Batam. Majemuk masyarakat. Boleh, Bu. Cocok. Kemajemukan kita. Karena Batam itu Indonesia mini loh. Indonesia versi mininya. Oh gitu. Boleh juga itu. Berarti itu nanti Kita angkat 2 aja. Yang sesuai Melayunya 1, yang kemajemukannya 1. Boleh nggak? Ya, Melayunya harus ada. Suku. ya, maksudnya di Melayunya itu kan nanti kan ada apa konteks kekuatan sosiokultural di daerah Kota Batam itu kan sejalan dengan pemikiran KHD itu misalnya ada tari-tariannya, pakaian Melayu gitu dijelaskan kan, pantun yang ada di daerah kita gitu nggak sih? Iya, betul itu. Iya, berarti itu oke. Terus apa lagi nih Bapak Ibu? Bu Ayu tadi yang kemajemukan tadi apa Bu Ayu?
Ya tentang keberagaman masyarakatnya, Bu Bunga. Oh, kayak juga keberagaman masyarakat yang di Batam ya, Bu. Keberagaman. Iya. Saya dapat sampai ke dalam lampu merah ini. Berarti tadi Gimana Pak Wansep? Artinya sosiokultural ini kan kebiasaan daerah kita kan, iya. ya kan? Ya bisa aja lah masukkan nilai sosial, misalnya gotong royong, kerja bakti. Misalnya kalau ada tetangga kita yang kena musibah, kita secara ikhlas menyumbang. Seperti itu. Boleh itu Pak, bagus itu. Ya. Toleransi lah. Kalau ada tetangga kita Ya, yang meninggal, betul. secara ikhlas kita membantu kan, Bu? Iya. Ya, betul. Nah, itu aja. Gotong royong, toleransi, dan sikap menghargai lah mungkin. Tutupnya. Itu sebenarnya cocok juga dengan keberagaman masyarakat di Batam kalau menurut saya Pak, karena kan di Batam ini kan ya seperti Bu Ayu bilang tadi, Indonesia mini. Jadi memang kalau kita angkat sikap toleransi ya sangat baik sekali, sangat bagus sekali Iya. Pak. Ya kan kita misalnya kena musibah tetangga kita tidak pandang sukunya dari mana, agamanya dari mana, ya kita tetap bantu seikhlasnya kan gitu. Betul, Dengan Pak. rasa kemanusiaan lah gitu ya. Nilai-nilai Ya. kemanusiaan. Dicatat nggak Bu Bunga atau masih? Yang notulen siapa ya Pak Wansep? Oh, bukan notulen nanti pas ini ya? Juga dicatat juga lah Pak Wansep. Oh, iya. Belajar dulu di notulen. Kirain pas presentasi berlangsung di situ Iya, saya itu bekerja. juga. Enggak ya? Sekarang juga. Ini kan nanti kita bagi tugas nih, nyari tugasnya nanti dijadikan sanksi. Oh, ya udah kita masing-masing lah, siapa tahu ada yang kurang lengkap nanti saya tulis di sini. Iya aja Pak Wansep, nanti kena Pak Wansep. Bu Ayu, kemajemukan apa tadi? Keberagaman masyarakat. Iya, keberagaman atau kemajemukan masyarakatnya. Karena kita kan Batam ini terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Iya. Kemudian tadi rasa toleransi ya. Berarti itu yang dibilang Pak Wansep dengan gotong royong itu berarti Iya. termasuk dalam nilai-nilai luhur kearifan budayanya ya. Ya, yes. Kearifan budaya daerah ya, berarti ada religius, gotong royong atau kerjasama, peduli, kreatif, inovatif juga bisa nggak sih? Atau kita masukkan Ya. kemana? Betul itu sebenarnya. Kreatif Kita masuk masukkan nggak? dulu, nanti kita bicarakan dulu hasilnya akhirnya nanti gimana, atau ada yang dirubah atau gimana. Kita catat aja dulu semua. Iya. Baru kita akan nanti. Iya, betul, Bu. Bu Ayu udah sampai mana, Bu Ayu? Sedikit lagi, paling 500 meter lagi sampai rumah ini. Iya. Apa namanya, untuk budaya Melayu itu jangan lupa kita masukkan seperti acara-acara memasukkan tari persembahan itu kan, mau apapun itu kan pasti ada tari persembahan. Nah itu bagus juga itu kita jadikan apa namanya. Kemudian pantun seperti Bapak Pasul kita bilang bahwa Batam itu identik dengan pantun karena negerinya negeri Melayu itu kan aslinya. Gini ya Bu, kita sisipkan di acara-acara resmi baik tariannya atau lagu daerah Melayu itu sebagai rasa menghargai suku utama yang ada di wilayah kita ya mungkin ya. Kan suku suku asli Kepri kan Melayu kan Mbak, Bu? Melayu, iya. Ya. Ya, Bu. Jadi kita sisipkan di situ mungkin untuk menghargai
asli, suku asli daerah yang kita tempati gitu ya kan, Bu ya? Iya. Iya, Pak. Jadi kalau tarian persembahan itu kalau di acara-acara Misalnya ulang tahun sekolah bisa kan? tapi ada juga di Melayu ini kayak kalau pernikahan itu pada apa tuh namanya Bu Ayu kapur siri apa Kapur sih siri ya? kapur siri kan atau acara kayak kitanan anak-anak Melayu ini pakai kapur siri atau apa itu Bu namanya itu? Itu kayaknya Tepung sari tepung nggak? tawar nggak? Tepung tawar, ya betul, tepung tawar. Tepung tawar ya tepung tawar. Siapa itu yang Halo teman-teman, maaf saya baru bisa gabung. Iya Bu Oh. Ya, saya dari perjalanan nih dari bawa anak saya baru berobat nih. Oh iya Bu Irda, maaf ya. Nanti Ya, maaf ya Bapak Ibu ya. ya. Ya Bu. Iya, karena tadi saya pun termasuk orang Melayu. Jadi kalau yang kapur siri itu kan biasanya tuh tari persembahan itu setiap diadakan kayak ada acara-acara penyambutan gitu kan. Biasanya itu diadakan tari persembahan. Nah di situ ada kapur sirihnya biasanya tuh kalau di adat Melayu. Tepung tawar. Kalau tepung tawar itu beda lagi Bu. Tepung tawar Beda itu lagi ya? kalau acara cukuran rambut ada tepung tawarnya gitu. Kalau anak-anak selesai habis hari gitu ada acara pernikahan biasanya kita mengadakan tepung tawar cukur rambut anak gitu. Ya. Tapi berangkat haji juga ada tepung tawar kan, Bu? Ada Bu. Umrah juga ada, haji juga ada. Iya. Tepung tawar tadi kayak anak kitanan juga pakai tepung tawar nggak sih Bu? Kalau khitanan tidak Bu, biasanya cukur rambut Bu. Kalau tepung tawar di daerah lain biasanya Bu, itu cukur rambut biasanya. Tapi ada juga yang buat Bu, ada juga orang Melayu yang buat juga khitanan itu ada tepung tawar, kayak di apa gitu, kayak raja lah anak khitanan itu dibuat. Oh iya, betul. Udah kayak pengantin juga gitu kan Bu. Iya, kayak pengantin Bu, duduk di atas pelamin dikasih tepung tawar. Nah, bolehlah nanti kita itu masukkan ke dalam itunya gambarnya berarti ya. Boleh Bu, kalau tadi tuh kalau tepung apa kata Ibu tadi tepung apa tak tepung kapur siri, itu biasa tadi persembahan Bu yang kita adakan. Jangan, oh ya. Heeh. Itu acara resmi ya, kalau sikap sendiri, acara resmi. Itu kayak penyambutan wali kota, kayak apa pembukaan acara gitu. Pokoknya menyambut orang-orang besar lah gitu. Biasa kita mengadakan tari persembahan yang disiapkan dengan kapur siri tadi itu. Wajib makan gitu. Bolehlah kita masukkan Bu. Ini tepung tawar ini khusus orang Melayu apa asal budaya lain yang cukur rambut gitu tetap pakai tepung tawar ya Bu ya? Sepengetahuan saya biasanya orang Melayu Pak. Oh, berarti kalau budaya lain mungkin nggak pakai itu ya Bu ya? Ya, kayak bercanting itu kayak pernikahan mereka itu nanti ada namanya malam berinai. Nah, itu kan ada tepung tawar juga itu. Ya, tapi kalau untuk tepung tawar di Batam, Bu Wilda, walaupun dia bukan orang Melayu, kayak berangkat haji itu juga ada tepung tawar. Betul Bu. Pelepasan dari PGRI itu ada tepung tawar. Ya, ada juga Bu. Tapi rata-rata Melayu banyak buat. Melayu. Cuman di Batam juga orang sering buat. Ya. Tapi tidak harus orang Melayu ya Bu ya? Tidak harus kalau Melayu itu adat dia, emang harus wajib buat gitu. Itu Ini karena dibuat karena bersifat memang wajib di nggak Batam Bu? daerah Melayu kan. Berarti kalau keberagaman tadi gimana Bu Ayu? Itu apa aja yang nanti kita masukkan itu ciri-ciri bukan ciri-ciri ya itu ya. Lebih tepatnya kalau untuk keberagaman, anak-anak kita di Batam ini lebih luas wawasannya. Seperti misalnya pada pernikahan orang Padang,
orang baik, orang Medan, orang mana saja, dia sering melihat dan jadi mengetahui. Begitu juga pernikahan adat Batak atau segala macam. Jadi itu salah satunya keberagaman masyarakatnya itu membuat anak-anak kita jadi kaya akan wawasan tentang budaya Indonesia gitu. Seperti itu salah satu contohnya. Nah, begitu juga dengan keagamaan. Kita sama tahu misalnya kalau orang ini meninggal begini, kalau orang Muslim meninggal begini, yang Nasrani begini, orang Cina begini. Nah, itu juga merupakan satu untuk menambah wawasan pada anak didik kita atau orang masyarakat Batam. Dan yang jelas kita melihat adanya toleransi segala macam tadi itu tumbuhnya karena kita beragam gitu. Kita karena kita majemuk, maka kita itu merasa sama-sama di Batam ini karena kita ini tidak, maksud saya mohon maaf mungkin bagi kami yang perantau ini karena kita tidak asli Batam, jadi kita merasa tetangga kita, kawan itu merupakan saudara, jadi menumbuhkan rasa yang sangat tinggi gitu, peduli sangat tinggi terhadap tetangga, teman atau apa gitu. Beda kalau di kampung kita kan sebenarnya keluarga besar gitu kan. Nah, kita mungkin lebih peduli ke keluarga kita aja, anak saudara kita. Tapi kalau di Batam tidak. Nah, itu salah satu yang menambah keberagaman budaya masyarakatnya, keberagaman suku, agama itu membuat masyarakat dan anak didik kita itu lebih pemikirannya lebih luas gitu, wawasannya lebih luas dan macam-macam seperti itulah pokoknya penjabarannya. Berarti dengan tambahnya wawasan si anak yang luas, mengetahui banyak budaya, justru itu yang menumbuhkan rasa toleransi ya Bu ya. Iya Pak. Jadi gimana Bapak Ibu? Udah dapat kita sepakati nomor 1 ini tadi? Udah dapat kita tarik kesimpulan? Coba dibacakan lagi Pak dari awal Pak, yang nomor 1. Iya. Konteks kekuatan kultural di daerah Anda. Pertama kita mengambil konteks Melayu, yaitu pantun, acara tepung tawar di pesta pernikahan, menyambut tamu-tamu besar negara dan acara-acara kehormatan. Nah itu ada juga Sikapur Siri tadi juga. Ini Sikapur Siri juga menyambut tamu-tamu negara seperti wali kota, begitu kan Bu? Enggak? Ya. Acara resmi lah, acara resmi. Iya, acara formal resmi gitu kan. Yang kedua, keberagaman masyarakat di Kota Batam. Jadi di Kota Batam karena kita ini multikultural, kita harus yang dijelaskan Bu Ayu tadi, seperti membantu tetangga yang terkena musibah tanpa memandang suku, ras, agama, karena dengan semangat nilai toleransi yang sangat tinggi pada tetangga. Tunggu Pak. Guru penggerak. Boleh tambahkan lagi Pak Wansep? Boleh ditambahkan lagi ini. Sikap gotong royong, Pak. Sikap gotong royong. Misalnya kita kan ada kerja bakti kan, Pak? Bu, Bapak, Ibu? Iya, ada Pak. Nah, kita kerja bakti entah 2 kali, 2 kali, sekali dalam 3 bulan. Sekali gitu ya. Nah, ya, kadang-kadang awal bulan gitu kan. Iya. Yang penting kan ada sikap gotong royong dengan warga setempat. Jadi
ada juga sih Pak, di Batam ini juga beberapa perumahan itu memang tidak ada sikap gotong royongnya. Kalau perumahan kita kan mungkin ada kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali membersihkan lingkungan. Ada juga yang memang beberapa perumahan yang pernah saya lihat itu dia sudah kayak warganya itu bayar petugas kebersihan. Ya. Ada kan Pak? Iya ada. Itu Perumahan elit gimana mungkin ya. itu menurut Bapak Ibu itu? Menurut saya Pak itu juga sikap gotong royong loh Pak. Kenapa? Ya karena mereka mengadakan rapat dulu kan Pak untuk Iya. menyediakan khusus untuk kebersihan. Sehingga berapa Iya, ya, Pak. totalnya yang diberikan setiap bulannya kan. Benar. Ada koordinasi lah di dalamnya antara lurahnya, warga. Gitu Pak. Oke, mantap Pak. Biasa nih Pak Wansep nih ilmunya nih. Kemudian nilai kemanusiaan ya, itu pasti ada ya setiap tempat mungkin ya. Jika ada yang terkena musibah atau orang meninggal, kita secara sukarela membantu, memberikan sumbangan misalnya. Nilai kemanusiaan ya Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Itu Ini kan yang kalau saya lihat kan yang kita bahas ini kan kulturnya kan yang bagus-bagus Pak. Perlu nggak kita juga masukkan kultur yang agak ke arah negatif? Kalau ada, kira-kira Kalau Bapak lah. negatif, sebagusnya janganlah Pak yang negatif. Kita mengangkat yang positif aja bagusnya ya Pak. Kalau Menurut menurut saya Pak, ini kan kekuatan berarti yang positif. Iya. Kita nggak ada yang membahas negatif, nanti jadi melenceng Pak. Iya. Oke, yang nomor 2 berarti gimana tuh Pak? Nilai-nilai luhurnya berarti nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Itu tadi ya Pak ya, gotong royong. Ini kan tadi yang nomor 1 itu kan budaya setempat kan. Ini udah khusus ke siswa. Apalah yang biasa kita terapkan di sekolah untuk siswa untuk menguatkan karakter murid, itulah mungkin tujuan pertanyaannya ini. Misalnya di sekolah udah menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun gitu kan Bapak Ibu. Artinya apa yang sudah kita terapkan untuk siswa sehingga menguatkan karakter murid. Apa saja misalnya berdoa sebelum memulai pelajaran, berdoa juga setelah selesai. Nah, itu juga menurut saya itu nilai-nilai kearifan atau apa lagi ya? Melaksanakan budi pekerti setiap sekali seminggu mungkin, itu juga. Ada kan Bapak Ibu budi pekerti sekali sebulan? Sekali seminggu. Kami setiap hari Jumat. Iya, kalau sekolah saya juga setiap hari Jumat. Iya. Apa kita masukkan rasa peduli sosial yang tinggi ya Pak ya? Karena kita biasanya di Batam ini saya lihat kalau ada yang sakit macam kita urunan atau iuran gitu. Oh, sosial. Nah, itu menjadi salah satu kekuatan bagi kita, misalnya kekuatan masyarakat Batamnya. Untuk menanamkan rasa sosial anak ya Bu ya. Iya, rasa sosial dan rasa peduli terhadap sesama. Ya, uang sosial lah gitu intinya ya, uang sosial bagi yang temannya yang terkena musibah atau dana sosial. keluarga yang meninggal gitulah ya.
Iya. Dan kita juga membudayakan melihat anak yang sakit. Nah, itu Pak. Kalau ada anak yang sakit, guru dan kawan-kawannya kan biasanya datang ke rumah menjenguk, itu juga merupakan suatu nilai sosial tambahan. Walaupun daerah lain juga sama, tapi salah satunya Kekuatan Batam itu saya lihat tidak segan-segannya mereka untuk iuran maksud saya itu misalkan yang sakitnya serius, banyak anak-anak yang mau membantu meringankan, misalnya iuran ala kadarnya atau sukarela untuk biaya rumah sakit misalnya. Ini contoh aja Pak, salah satunya. Kalau iuran Bu berarti ada ketetapan ya Bu ya? Enggak, ini iurannya yang maksudnya secara instan Pak. Uang sukarela gitu loh Kebetulan mungkin. misal, iya uang sukarela karena kawannya butuh uang untuk operasi, misalnya operasi apa. Nah itu kan ada kadang-kadang anak kita yang membantu, ayo bantu ringankan beban temanmu misalnya seperti itu. Atau yang apa namanya seperti meninggal segala macam itu kan juga anak-anak kita minta iuran juga gitu. Kita pungut uang sosial lah istilahnya, uang sukarela gitu ya. Ya. Kepedulian sosial lah, ya, seperti itu ya Bu ya. Ya. Boleh juga tuh Bu dimasukkan. Atau melestarikan budaya adat gitu bisa juga Bu. Boleh melestarikan budaya adatnya. Adat istiadatnya. Ya. Boleh juga tuh dimasukkan Bu kalau yang Ibu bilang tadi tuh untuk apa tadi tuh kepedulian sosial itu masuk bisa tuh Bu. Dan apa lagi Bu? Kalau di sekolah Bapak Ibu gimana? Masih ada nggak pembelajaran Arab Melayu itu ya? Kalau saya ada. Itu kayaknya ke SD ya Bu ya. Iya. Kalau sekolah kayaknya. Ya, kalau SD itu ada, tetap ada Bu SD. SMP kayaknya nggak ada lagi SMP. SMP kayaknya tidak Kalau lah. SD masih ada, Bu. Jadi kita Kami kebetulan di SD masih ada. siapa itu namanya Bu? Biar siswa-siswa kita itu tidak melupakan budaya Melayu, kan di pelajaran Arab Melayu juga ada dicantumkan kayak budaya-budayanya, terus apa tadi yang Pak Fasil bilang itu Bu? Apa sih? Atau seni, musik, tarian daerah bisa juga Bu. Musik. Gurindangnya di situ juga ada kan? Ya, Selain bahasa Arab Berarti Melayu. namanya apa Bu? Pembelajaran Arab Melayu ya? Ya, pembelajaran Arab Iya, Melayu. Arab Melayu. Armel, biasa disingkat kami Armel kan? Kalau kami TAM, tulisan Arab Melayu. Ya. Oh, oke. Ya. Kalau apa itu Bapak Ibu yang pengurus eskul rohis gitu? Bisa Kalau kan? di SD mungkin nggak ada Pak, itu biasanya di SMP atau SMA ya, Rohit ya? Nggak ada ya? Nggak ada, SD nggak ada Pak. Kalau SD kami tak ada Pak. Eskul inilah, eskul yang keagamaan gitulah mungkin ya. Paling kita kompang sih Pak, kan itu juga masuk budaya Melayu ya Pak ya, kalau kompang ya. Ya, Kalau kami kompang. kalau saya di pulau gasing, kompang. Gasing itu permainannya ya Bu ya? Ya, kalau pas pula di belakang Padang itu yang namanya Pulau Sekanak itu memang khusus untuk permainan gasing di situ. Oh, itu berarti bagus juga Bu, kita memperkenalkan permainan gasing gitu kan. Kami pun nggak tahu. Ya, Yang ini ya, yang gini tuh ya? Iya, enggak, yang dilepas pakai tali itu Pak ke bawah. Oh, yang gini. Dari kayu, dari plastik. Mutar. Yang Iya, mutar. mutar dia nanti dia mutar di bawah gitu. Berarti apa?
Permainan memperkenalkan budaya. Apa? budaya. Permainan Daerah. daerah tradisional. Permainan tradisional. Betul, daerah. Menurut saya Bapak ya, Ibu, Bu, ya? ini kan khusus karakter murid, bukan ditentukan untuk SD, untuk SMP, untuk SMA. Ya. Kalau kami SMP kan ada ekskul untuk kerohanian, Iya. religiusnya. Makanya kita sepakat di sini. Kita buatkan aja Bu. Itu kan Itu penguatan itu. Iya. Religius nanti bisa kita masukkan ke dalam nilai-nilai luhur, kearifan budaya itu Pak, religius bisa juga Ya, masuk. kita Gotong buat royong, peduli, kreatif. Kreatifnya tuh dari membuat apa atau inovatifnya tadi dari permainan gitu kan kreatifnya. Kearifan lokal itu. Masuk kearifan lokal, Bu. Kearifan lokal. Itu berarti masuk ke dalam nilai-nilai luhur nanti itu Pak. Gak apa-apa Pak. Kan aja religius di Pak ya. ya apa aku buat ya? Ekskul kerohanian lah mungkin ya, atau ekskul keagamaan. Ya. Jadi kan di religius itu nanti kita selain budi ada ekskulnya juga, nanti kita bisa kembangkan di nanti presentasi kita. Jadi di religius itu ada budi pekerti yang udah kita setiap 1 kali seminggu. Terus ada ekskulnya rohis ya kan Pak? Iya. Terus gotong royong juga setiap Sabtu, kadang sebulan 2 kali kita juga ada gotong royong di hari Sabtu misalnya gitu kan. Gotong royong kalau untuk di sekolah ya murid kita. Budi pekerti. Udah tadi Bu. Sekali seminggu. Ya, kalau kami belakang Padang sebulan sekali, Bu. Oh, sebulan sekali. Berarti kita buat ini gotong royong sekali sebulan atau sekali 2 bulan? Gotong royong 2 bulan sekali lah misalnya Pak, minggu pertama sama minggu 3 atau minggu 2. Itu 2 kali sebulan. Kalau menurut Bu Ayu yang senior dulu nih, Bu Ayu gimana Bu Ayu? Ya sama Bu, menurut saya juga apa yang Bapak Ibu bilang tadi itu semuanya masuk gitu untuk untuk jawaban nomor 2 ini kan Bapak Ibu. Iya, nilai-nilai pemikiran dapat dikontekstualkan. Kearifan budaya lokal kan? Iya. Konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Ya, untuk Arab Melayu itu kan intinya sebetulnya itu bahasa tulisannya Arab tapi bahasanya Melayu kan gitu yang diindonesiakan. Tapi kita buat namanya Arab Melayu. Jadi itu merupakan salah satu ciri khas Melayu sebetulnya. Nah, kemudian seperti yang tadi itu juga tingginya kepedulian, sosialnya sampai gotong royongnya yang tinggi itu juga merupakan salah satu dari konteks sosial budaya di daerah kita, daerah Melayu. Tradisional. Cuman Bapak Ibu untuk yang nomor 1 tadi karena saya dalam perjalanan saya tak lihat soalnya ya Bapak Ibu. Ini apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Iya. Nah yang jawaban kita tadi apakah sudah selaras dengan pemikiran KHD Bapak Ibu? Menurut saya sudah Bu, karena ada di dalamnya gotong royong, nilai kemanusiaan, peduli. Sosial budaya ya? Iya. Ya ada norma-norma juga kan Bu. Iya. Lagian intinya kita diskusi bukan mencari seperti kata Bapak Kasih kita mencari yang benar salah. Tapi di sini kita menyampaikan pendapat dan gitu. Iya. Oke, sekarang yang ini aja yang nilai-nilai tadi biar kita masukkan contohnya nanti kalau ada yang bisa bantu yang mengerjakan nanti kita siapa melewatkan Bunga bisa atau ada yang mau bantu? Maksudnya Bunga pas lah karena Bunga yang mau menjelaskan. Iya, pas. Yang ini, iya kan? Nah, nanti Pak, kan catat dari Pak Rizan ya. Pak Rizan kirim ke Bu Bunga lewat WA boleh, nanti Bu Bunga yang merupakan ininya, tanpa. Nanti kita akan rolling Bapak Ibu, kita akan rolling. Kalau pendapat saya, mungkin di kesempatan ini
Pak Rijamnya notulen, Bu Bunga yang menyampaikan apa, kemudian saya penanggap penjawab, Pak Ediwanto sebagai ini, dan Bu Wirda sebagai Ya. timekeeper ya, timekeeper. Nah, nanti di kesempatan diskusi lain kita rolling semua Ya, dapat betul. data. Nah, Jangan lagi ya yang sama ya. iya, maksud saya itu kita belajar Bapak Ibu. Jadi Betul. bagus juga seperti itu. Tak pandai bicara, Bu. Kita- Kurang Ya, pede, Bu. semua bisa mendapatkan kesempatan menjadi moderator ya, jadi penanggap segala macam. Jadi itu yang terpenting itu di sini intinya di CGP ini kan keberanian kita. Karena kita bakal menjadi pemimpin pengajaran dijelaskan gitu. Oke, jadi Bu mau sepakati lagi yang untuk nomor 2 tadi nilai-nilainya biar bisa dimasukkan nanti apa sih namanya? Kayaknya udah banyak loh Bu Bunga tadi itu kita sebutkan nilai-nilai luhur kearifan lokal kita itu udah Nilai. lumayan. Atau ada nggak yang ketinggalan? Coba Bapak Rizwan dibacakan lagi nomor 2 Pak. Nilai tradisional. Kalau yang saya rangkum tadi nomor 2 itu seperti berdoa sebelum memulai pelajaran, Itu religius rasa ya Pak? peduli. Pak, tunggu. Satu-satu Pak itu Itu religius. nilainya bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa ya. Yang Iya. pertama Gotong royong masuk nilai tradisional itu, gotong royong. religius itu berdoa sebelum belajar. Dan sesudah dan setelah selesai mengajar. Sebelum Dulu, dan dulu. Juga. Kepedulian sosial, gotong royong masuk nilai tradisional tuh, Bu. terus Pak religius itu apalagi tadi kita kegiatan budi pekerti ya. Ya, betul. Ya, budi Sekali pekerti seminggu, tadi. setiap hari Jumat. Budi pekerti. Gotong royong, kepedulian sosial. Pembelajaran Arab Melayu masuk nggak itu ya? Atau itu ke budaya Ya, atau Pak. ke religius? Kayaknya ke Nggak kreatif masuk. dan inovatif itu. Atau apa itu ya? Enggak kreatif. Arab Iya. kan Tapi sebenarnya kalau isi materinya itu dia kalau saya kurang tahu kalau di SMP Pak. Kalau di SD itu dia kayak cerita-cerita daerah, Oke. cerita-cerita rakyat. SMP kami nggak ada Tulisan, lagi, Pak. Pak. SMP Kalau Arab Iya Melayu pula. itu dia banyak tulisan Arab Melayu tulisannya. Arab Melayu itu masuk sosial Ya. budaya lah Bu. Sosial budayanya, budaya ya. Termasuk Tapi kan kalau dia bisa membaca secara Arab kan otomatis dia bisa membaca Al-Quran. Iya, jadi beda Pak. Beda dia Pak. Beda ya? Beda, Dia Pak, bahasa ya. Indonesia, bahasa Melayu ya. Saya nggak tahu. Tulisan gitu. Beda Pak. Berarti masuk ke Memang dasarnya dari Al-Quran. Dia tidak masuk religius itu, Pak, kalau tulisan Arab Iya. Melayu. Tidak, Berarti masuk ke ke sosial. kreativitas Budaya, lah ya. Budaya, Budaya. Pak. Budaya Pak. Kreativitas, budaya Melayu. Jadi Bu satu-satu dulu berarti ini religius tadi ada berdoa, terus budi pekerti, baru tadi kegiatan Eskul keagamaan tadi, eskul keagamaan atau rohis. keagamaan. Ya. Sosialnya juga ada. Sosial itu kita bilang tadi sosial yang tinggi. Peduli kepada sesama. Nah, Itu tadi yang uang sosial, Yang sebenarnya uang sukarela. ya, yang adanya sosial. sosial gitu. Jadi kita religius dulu. Itu masuk ke nilai tradisional Kita itu, yang nilai masuk ke sosial tradisional. aja Pak. Jadi kita punya religiusnya, punya sosial, punya budayanya gitu. Masuk ke sosialnya aja. Kalau budaya baru masuk ke ini apa tadi Arab Melayu tadi itu masuk budaya. Kemudian pantun, nah itu gurindam segala macam itu masuk budaya. Ini nomor 2 mau budaya dulu berarti ya Bu ya, nilai luhurnya 1 religius, 2 budaya gitu ya. Budaya tadi termasuk apa tadi Bu? Pembelajaran Arab Melayu ya. Arab Atau- Melayu. Ya, Arab Melayu. Apa namanya? Permainan tradisional. Permainan tradisionalnya apa Pak? Apa? Gasing Ini tadi? gasing kalau dari Bu Wirda. Ya, itu permainan daerah itu. Masuk ke arifan lokal. Tradisional lah. Ya. Itu kalau permainan apanya ciri khas daerah kita itu pastikan sampan loh Pak. Banyak itu kalau permainan daerah ada Iya. kompa. Ya, banyak. Melayu kali itu.
basi, Laju sampan. Ya, sampan. Apa namanya? joget, ada joget lamba. Agustus. Sampan ya Bu, betul Bu. Ada juga. Sampan itu loh, Bu, di belakang Sampan pagi. layar, sampan layar, sampan layar. Itu berarti termasuk di budaya ya, Bu ya? Sampan Budaya. layar. Iya, Budaya. budaya. Sampan layar, permainan ya. Iya. Jadi tadi pembelajaran Arab Melayu, sampan layar, permainannya. Permainannya ada sampan layar Permainan sama tradisional aja kan banyak permainannya. permainan tradisionalnya kita masukkan berapa contoh ini? Itu aja. Terus apa lagi Bu budayanya tadi Bu? Saja. Oh pantun, Budaya. pantun Pantun, lagi. ya. Pantun. Pantun. Terus yang ketiga nilai apa lagi yang kita masukkan? Gotong royong ya? Nilai sosial. Nilai sosial. Sial. Sosial. Iya. Iya. Ya, itu contohnya. Gotong royong tadi, Bu. Yang itu tadi uang sosial atau uang sosial. sukarela. Adanya, Ya, dunia sosial. ya, adanya kebiasaan kita melihat anak murid atau guru yang sakit. Nah, itu kan merupakan sosialnya. Bukan hanya anak murid, Bu. Cuman warga sekolah, mau security, Warganya mau apa, ya, tetap iya, kan? betul. Warga Iya, sekolah. iya. Warga sekolah. Masuk budaya tak ada istiadat. Itu 5S itu nggak kita masukkan ke sosial. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu masuk ke mana ya? Budaya kali ya? Budaya kayak Budaya gitu Bu ya. atau... Budaya 5S. Nah, budaya itu Pak. budaya. Budaya kan 5S. Budaya 5S. Betul, betul. Jadi sosial tadi dana sosial gotong royong itu tersendiri nilainya atau masuk sosial ini Bu? Sendiri lah ya. Kalau sendiri kita masukkan apa namanya? Konteksnya. Ada yang lain Gotong nggak? royong atau kerjasama. Gotong royong atau Budaya. Ini masuk nilai-nilai tradisional itu kalau gotong royong, nilai tradisional. Oh, nilai tradisional. Ya, Kalau Peduli, tradisional kalau itu gotong kan, royong masuk nilai tradisional dia. iya ya. peduli lain lagi ya, peduli. Rasa hormat kepada orang tua, sosial itu termasuk nilai tradisional. Oke, kalau tradisional juga ada juga yang apa? Mengucapkan salam sebelum memulai pelajaran, gitu ya. Nah, itu apa menghormati orang tua, rasa hormat Terus kepada orang tua. ada lagi yang ini, angkat tangan jika ingin berbicara. Itu kan Tapi di soal kita minta sosial budaya loh Bapak Ibu. Iya, sosial budaya. Coba buka lagi soalnya. Sosial budaya. Jadi Iya udah. bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah asal. Berarti memang yang diminta sosial budaya. Jadi kalau boleh dibilang apa tadi itu termasuk ke sosialnya ya kan? Apa tadi yang pertama? Budaya ya, budaya. Gotong royong. Termasuk tradisi ya, berdoa. Religius, Bu. Religius. Berdoa tadi ya. Apakah kita perlu masukkannya religiusnya atau tidak Bapak Ibu? Karena kita di sini ditekankan sosial budaya. Jadi religius itu nilai-nilai kan ada tuh Bu, nilai-nilai di KHD itu kan. Kalau budi pekerti bisa masuk budaya loh. Iya, budaya. Kalau berdoa Iya. kayaknya enggak ya Bu ya, berdoa Nilai ya, Bu ya. tradisional. Berdoa. Budi satu contoh aja nggak Iya apa-apa nih. boleh, iya. Berarti Satu termasuk contoh nih. ya. Gotong royong. Oh, mohon maaf Bu, kalau peringatan kayak Maulid Nabi kan biasa selalu di sekolah kita juga di apa ya, dilaksanakan ya. Itu termasuk religius nggak ya Bu ya?
termasuk itu Kan realitas tuh, Bu. ada gini loh Bapak Ibu, yang sesuai dengan budaya Melayu atau budaya daerah apa khasnya. Misalkan nih, seperti Budaya itu yang ada di tempat, maksudnya yang ada di sekitar siswa itu loh Bu, maksudnya yang biasa kita ya kan yang lakukan berarti gitu. kan konteks lokal kan Bapak Ibu. Kalau lokal berarti kita maksudnya bicara tentang budaya Melayunya kali ya, Batamnya. Benar. Konteks lokal sosial budaya. Jadi musik, tarian, upacara adat, termasuk adat dan budaya, Bu. Tapi kalau yang pertama tadi itu masuk itu yang lain-lain, apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda. Karena kita majemuk itu masuk dengan yang tadi kita bilang. Tapi kalau yang di sini konteks lokal loh Bapak Ibu, pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Berarti dimintanya ke Batamnya atau daerah Keprinya, Melayu. Budaya lokal. Ya. Budaya lokalnya ya, oke Bu. Kalau budaya lokal itu termasuk itulah tadi seni-seni, musik daerah, tarian daerah, acara ada daerah, ya, permainan Berarti itu daerah, penerapan bahasa Melayu. daerah tadi. Nah, seni budaya Melayu itu pantun. Oke, itu udah dapat Bu. Oke, Tari-tariannya apa aja nanti? Berarti itu aja. tari-tari lampak, Bu. Melayu. Oke. Joget dangkung. Ada pesan ini dari Pak Basil nih, tinggal 5 menit kita. Ini nomor saya belum loh. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas. Sepakati satu kekuatan. Ini aja Bu, saya ada tulis tadi. Apa namanya? Kekuatan sosial budaya di Indonesia yang beragam menjadi kekuatan dokrat alam dan zaman dalam mendidik. Kodrat alam dan zaman. Tadi ada saya baca, makanya saya tulis. Jadi kita mengajar itu sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Perkembangan sesuai dengan kodrat alam. Misalnya kita di lingkungan pantai, di lingkungan pertanian. Ini perilaku. Misalnya lingkungan pantai seperti ini yang saya kemarin utarakan, yang semalam pelimanya kami membuat ini, memanfaatkan atau membudidayakan benda-benda yang ada di pantai menjadi sebuah karya yang bernilai gitu. Oke Bapak Ibu, silakan kembali ke main room. Belum siap. Bentar Pak. Jadi kami masuk lagi ya Pak. Nanti boleh dilanjutkan Bapak Ibu buat apa dengan link sendiri ya. Oke, silakan kembali ke main room. Oke, siap Pak. Ya Pak. Ini dimatikan saja ya Pak. Mati. Keluar Ya, Pak ya. live aja Pak OneSet. Oke. Nah. Update mau terus.